Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai beberapa contoh soal literasi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, soal literasi ada dalam beberapa bentuk ya. Ada soal dengan bentuk pilihan ganda, ada soal dengan bentuk pilihan ganda kompleks, yaitu siswa yang mengerjakan soal tersebut bisa memilih beberapa jawaban yang benar. Ada soal berbentuk isian singkat, ada soal berbentuk uraian, dan ada soal dengan bentuk menjodohkan atau mencocokkan. Oke, soal yang pertama, ini soal berbentuk pilihan ganda. Informasi yang tertera adalah tabel hasil pemilu pertama tahun 1955. Ada beberapa partai politik peserta pemilu pada tahun tersebut, jumlah suara sah, persentase suara sah, dan jumlah kursi di parlemen untuk masing-masing partai politik. Pertanyaannya, dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pasca pemilu 1955 lahir 4 kekuatan politik baru. 4 parpol tersebut adalah A. PNI Masyumi NU dan PKI, B. Parkindo Partai Katolik, PSI dan Partai Murba, C. PNI Masyumi NU PSII, D. Masyumi NU PKI PSII, atau E. PNI Masyumi NU dan Murba. Coba dijawab dulu ya. Nah, jawabannya adalah A. PNI Masyumi NU dan PKI. Kenapa jawabannya A? Nah, ini yang ditanyakan adalah 4 kekuatan politik baru. Karena sesudah pemilu berarti ada partai-partai pemenang pemilu yang menduduki kursi di parlemen, dan itu yang dimaksud dengan kekuatan politik baru ya. Jadi yang mendapat suara terbanyak adalah PNI, kemudian Masyumi, NU, kemudian PKI. Jadi jawaban tertera pada tabel dengan jelas. Jawabannya A. Oke, soal yang kedua, masih dengan informasi di soal pertama, yaitu mengenai hasil pemilu pertama tahun 1955. Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia adalah A. Sistem multipartai, B. Sistem duipartai, C. Sistem partai tunggal, D. Sistem demokrasi liberal, E. Sistem demokrasi terpimpin. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah A. Sistem multipartai. Kenapa sistem multipartai? Bisa kita lihat peserta pemilu pada tahun 1955 ada lebih dari 2 partai politik. Jika di suatu negara terdapat banyak partai politik atau lebih dari 2, maka negara tersebut menganut sistem multipartai. Karena kalau duipartai berarti 2 partai ya di negara tersebut. Kalau partai tunggal ya berarti negara tersebut hanya ada 1 partai politik saja. Jadi pertanyaan untuk nomor 2 ini adalah pertanyaan yang menguji kemampuan siswa atau seseorang dalam menganalisa informasi. Nah, siswa tersebut tentunya harus mengetahui dulu konsep partai politik. Baru dia bisa menganalisa sistem partai politik apa yang berlaku dengan cara melihat atau mengecek informasi yang disediakan. Bedanya dengan pertanyaan pertama, kalau pertanyaan pertama menguji pemahaman siswa dalam membaca tabel atau informasi yang disediakan.
Pertanyaan yang ketiga, ini ada informasi berupa penggalan teks berjudul Masjid Menara Kudus, Bentuk Akulturasi Budaya. Setelah membaca teks tersebut, ada pertanyaan yang harus dijawab. Jawablah pertanyaan berikut dengan menulis B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah. Jadi ini harus dibaca dulu teksnya, baru dibaca satu persatu pernyataannya. Oke, kita langsung jawab. Untuk pernyataan yang pertama, Sunan Kudus menyiarkan agama Islam dengan sikap hati-hati. Ini jawabannya benar ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sunan Kudus menyiarkan agama Islam dengan sikap hati-hati. Ini dapat dibuktikan dari kalimat yang kedua. Sunan Kudus memiliki cara yang bijaksana dalam berdakwah. Sunan Kudus menggunakan pendekatan Fabian, yaitu menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis, dan menempuh cara dengan melakukan kompromi parsial dengan semangat toleransi terhadap nilai-nilai budaya warga setempat. Jadi cara yang ditempuh Sunan Kudus sudah dengan penuh pertimbangan. Maka jawabannya benar. Kemudian pernyataan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa Islam disebarkan di Indonesia dengan jalan penaklukan. Ini salah ya, karena di artikel atau di teks tidak disebutkan bahwa ada penaklukan dari sebuah atau suatu kerajaan tertentu terhadap kerajaan Hindu atau Buddha di Indonesia yang sebelum Islam datang sudah ada. Jadi tidak ada penaklukan, tidak ada peperangan dalam hal penyebaran Islam. Kemudian yang nomor 3, Sunan Kudus mengajarkan toleransi terhadap nilai-nilai budaya warga setempat. Ini jawabannya benar ya, tadi sudah saya bacakan dan sudah tertera memang di teks. Nomor 4, sebelum Islam masuk ke wilayah Kudus, kebanyakan warga setempat adalah pemeluk agama Hindu. Ini juga benar. Informasi ini beberapa kali disebutkan dalam penggalan artikel tersebut. Ini tertera jelas juga jawabannya. Oke, sekian adalah 3 contoh soal literasi sejarah. Tentu bisa dikembangkan dengan bentuk soal yang lain selain pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.